ternyata dari sini. Oke, kalau begitu. Tapi sekali lagi kita mau tes dulu suara dari EVOS Fame. Are you ready? Oh, mulai udah ada suaranya. Alter James, are you ready? Ya wes, kalau begitu sekali lagi. EPL Arena, mana suaranya? Oke. Tetap Tetap ya. kayak baru recharge di mereka. Karena justru abis kenyangan. Iya, gumoh ini. Ya. Alright. Tapi ini dia ya, match up yang cukup berbeda. Kalau dari tadi kita ngelihat selalu dengan adanya Joy, Suyo, dan lagi-lagi agresif terjadi di early game. Wah, ini lagi-lagi ya, dynamic duonya benar-benar berantem terus bahkan. Hampir saja. Ketarik Namun sama sekarang Dolly. mereka pun masih cukup santai. Ya, harus bermain lebih aman lagi karena secara dari segi damage di early-nya Eve gak segede Varsha sih ya. Dan gak akan bisa secepat itu juga untuk backup kayak tadi. Wah, Dreams harus muterin jalan dulu sih karena dia dalam ancaman sekarang. Yap, itu dia sedikit lagi dan Dreams menjadi korban. Wow, Natko berhasil untuk mendapatkan first blood-nya juga. Pembalasan terjadi nih ya. First blood di early banget bahkan di menit pertama. Wah, ini keuntungan yang lumayan ya untuk EVOS start mereka benar-benar dapetin first blood. Keuntungan di area jungle juga mereka buka. Lihat Albert sampai hadir sekarang. Enak banget nih, ada 3 player cukup berani, tapi ternyata dari Kinya masih sangat-sangat nyaman. Namun di bagian belakang dengan Quad Shadow tadi dikeluarkan dan selesai sekarang. Ada pergerakan dari Enki yang ditumbangkan. Yap, dipatahin juga ya Ki yang memang sudah membuka revitalize tapi ternyata tidak membantu dan menjawab atas keselamatan dirinya. Sementara Regi, Oke, Regi sudah ada 2 player mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Regi. penting ya karena EXP kehadirannya di area setup objektif turtle. Sehingga lane EXP lah yang akan terjadi pertumpahan darah nih. Pasti bonyok ya. Apalagi buat sekarang nih gerakan dari area sungai sudah memanggil menuju ke area turtle. Tinggal melihat nih apakah yang akan dilakukan oleh Albert. Hampir ternyata ada tujuan ya. Ingin melakukan sebuah crossing dari area jungle. Untuk bisa mengambil atau mencuri satu orange buff. Tapi ternyata dihalau oleh Dreams. Yap, dia mencoba untuk nge-trigger juga dari retributionnya, tapi ternyata Dreams masih bisa diusir. Ya, terusir mundur dan ini dia setup yang akan diperlihatkan juga. Karena kita ngelihat dari first blood yang diamankan oleh EVOS tadi. Ini udah mulai bisa dijawab oleh Alter Ego dan tarik-tarikan udah mulai kelihatan lagi di 2 menit pertama ini. Udah pasti bakal menunggu double buff dari kedua jungler ya. Aha. Karena terlihat dari Rin juga dia kayaknya lebih memilih untuk purple buff terlebih dahulu. Hais dan Erlan, gak ada yang mau ambil resiko. Nino dan Regi juga saling mengadu poke damage saja. Tidak ada gerakan apapun sebelum akhirnya EVOS yang tarik turtle-nya duluan. Yap, dan sekarang coba lihat pergerakan dari Regi. Akan pergi menjauh terlebih dahulu, akan mencari formasi yang jauh lebih dalam. Tapi Nino yang di tempat berbeda, bahkan untuk sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh Dreams. Akan ada bala bantuan, tapi ternyata Rin yang berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena turtle yang pertama. Hengki sedikit lagi, masih berhasil selamat. Nino mencoba untuk bisa mengejar, tapi di tempat yang lain ada pertukaran. Wah, ini keuntungan bisa diambil oleh Alter Ego Steel. Dengan adanya retribution on point dari Rin, tapi 1v1 di area top lane pun ini memang dibiarkan saja dari tadi ya. Iya, Moskovnya benar-benar kayak masih farming dengan bebas. Dan Nino, Waduh, ada balasan, oke dinyanyiin. Langsung saja mundur lagi dari masing-masing player. Yes, pencurian terhadap monster-monster jungle yang dimiliki oleh EVOS juga sudah mulai dilakukan. Dan Alter Ego akan meng-convert lagi nih keuntungan demi keuntungannya. udah pasti sih. Ini mau nggak mau ya dari EVOS juga berusaha untuk mengimbangi dulu dari segi gold lead-nya. Karena kebetulan beberapa keuntungan didapatkan oleh Rin. Salah satunya adalah 2 kill di awal. Otomatis akan membuat Hayabusanya mendapatkan para gold secara cuma-cuma. Counter Strike sesaat lagi harusnya akan di-build atau bahkan War Axe duluan yang akan di-build. Karena dengan adanya item-item cooldown reduction itu akan membuat Quad Shadow dari Rin semakin mudah untuk dimainkan. Yap, itu dia. Ada Dreams yang berhasil mendapatkan karena 1 player, tapi sekarang Hengkinya bisa kan diselamat tidak ternyata, namun masih ada 1 pergerakan lagi dilakukan oleh Rin dan juga di tempat yang berbeda ada 1 avatar of Guardian yang terlihat. Ya, mencoba untuk mengincar Hijume sebenarnya tadi juga. Dan Hijume masih cukup aman dengan HP yang sudah low. Dan kali ini di arah bottom lane akan coba ditunggu dulu oleh Nino, tapi ya diurungkan niatnya. Karena kalau 1v1 kayaknya beradu damage bakal lama banget ya. Lama banget. Lama sih, itu nggak bakal selesai harusnya. Sampai imsak ntar. Waduh. Wah, kelamaan kayaknya. War Axe. First item ya berarti ya. Karena tadi ada The Fury Hammer yang memberikan penetration tambahan. Dan dengan adanya War Axe berarti menandakan ada spell fam. Pertambahan juga dari segi cooldown.
yang mungkin membuat Rin tidak memilih full damage, yang penting dia bisa bertahan hidup dulu nih Pak Pulung. Atau juga mempercepat dari seluruh efektivitas skill yang dia miliki ya Prof ya. Oke. Dan Ki juga ini kan dengan typical hero yang berbeda ya. Kalau tadi kan di game pertama lebih ke inisiatif dan agresif. Tapi sekarang dia benar-benar harus banget kena pop dari adanya Hijume dengan Yves. Yap, Unbreakable menuju ke tempat yang lain. Dreams masih selamat Uh-oh. sejauh ini, namun di tempat yang lain. Coba lihat pergerakan dari Erlan, sedikit lebih tersisa. Erlan masih berusaha tapi tidak untuk waktu yang lama. Namun Quad Shadow sudah ditunggu. Ada Avatar of Guardian yang memang hadir pula. Tapi Spirit of Destruction, coba lihat pergerakan dimiliki oleh Hais. Hais hadir untuk bisa mempercepat lagi bagaimana peran damage yang dia miliki. Dan sekarang pertempuran terus terjadi. Walaupun real one manipulation tadi udah langsung dikeluarkan, tapi Reginya menuju ke arah dari tembok. Coba lihat ada Spirit of Misery tadi udah dikeluarkan pula, tapi Regi sedikit lebih tersisa. Dan Regi pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Kerugian kembali didapatkan EVOS. Wow, keuntungan besar untuk Alter Ego dan bahkan Alter Top Turret pun akan dilumat oleh Hais. Keuntungan yang berlipat-lipat ganda dan seperti tidak ada jawaban yang akan diberikan oleh EVOS, Prof. Aku terkejut sih dengan komit yang dilakukan sama Alter Ego. Mereka tahu ada objektif kayak Turtle, tapi mereka cuekin. Mereka tahu kalau Albert akan hadir ke area setup Turtle sendirian. Sehingga membuat EVOS tidak fokus ke area gold lane-nya. Dan Erlan yang ditekan sekarang mendapatkan 2 outer turret. Alter Ego lebih daripada sekedar untung. 2000 gold lead sudah di tangan mereka. Wow. Dan bahkan kali ini udah coba untuk diberikan space terlebih dahulu. Yep. Tapi kali ini ada diversion pula yang... Nah ini. Dan 2 kali loh, 2 kali aku melihat Dreams. Dia AOG-nya, Avatar of Guardian-nya untuk defensif. Yep, ini dia. Tapi ketahuan Dreamsnya akan langsung diajar habis-habisan. Tapi sejauh ini Dreams masih bisa bertahan, tapi tidak sempat untuk bisa take off dan menyelamatkan diri. Ya, udah coba untuk ancang-ancang tapi dipegangin terus-menerus ya. Tapi sehingga tidak ada Avatar of Guardian untuk larikan diri. Dan sementara di top lane, Sakit banget dengan perbedaan level yang cukup jauh. Atribut yang sangat jauh juga, item apalagi. ya. Berasa ya, setengah bar HP langsung hilang. Jadi otomatis membuat kayaknya Ki harus ada kalkulasi lebih safe sedikit nih kalau ketemu sama Rin. Yap. Mungkin kalau ketemu sama Hijume nggak ada masalah. Alright. Dan Alter Ego juga mereka bisa nge-distract dengan adanya 2 power dari spirit push-nya nih, Prof. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS untuk bisa menanggulangi hal tersebut? Karena Hais-nya dari tadi free dan dia bisa join the fight dengan Spirit of Destruction. Mungkin diversion Erlan-nya ya. Aha. Jadi nanti Erlan-nya bakal jalan bareng sama Natko. Dan nggak sendirian jadinya. Harus ada yang nge-cover untuk Natko-nya. Karena kalau Natko-nya sendirian yang ditakutkan adalah tiba-tiba Rin malah datang ke Natko nantinya. Oke. Tenang lagi. Dan ini cukup berbeda ya dibanding game yang pertama tadi yang benar-benar baku hantam dari awal. Yep. Dan sekarang jauh lebih hati-hati. Yep, sementara Regi menjadi orang terdepan. Mencoba untuk bisa mengusir ke arah Nino, tapi Henki-nya dengan satu lagi Glow Spotway udah langsung dikeluarkan dan sekarang Turtle-nya malah berhasil didapatkan oleh Henki. Spirit of Destruction tadi langsung connect, tapi sekarang pertempuran kembali terpisah, tapi di mana Henki menjadi korban pula. Rin terjebak di bagian belakang. Ada satu Phantom Shuriken begitu menyakitkan, bahkan Natko-nya tadi flicker maju kepada jauh lebih aman, tapi tidak untuk waktu yang lama. Malah Natko pun menjadi korban pula. 3 player dari EVOS. Tumbang, tidak ada jawaban. Sementara Alter Ego merajalela, tapi Albert ada Quad Shadow, belum berpindah tepat. Satu menit terakhir dan Rin hampir saja mendapatkan Albert. Wah, itu the real adu mekanik antar kedua belah jungler yang memang masih saling selamat. Tapi keuntungan besar lagi-lagi dipegang oleh Alter Ego. Memang dari high loss-nya yang bisa dapetin Turtle. Tapi pertukarannya ini mahal banget, Prof. Ya ini Moskovnya ngebuka window baru ya. Ada split push juga, mereka menang di lane jauh. Plus SOD-nya kena. Itu dia. Itu jadi double advantage karena tentunya teamfight 5 lawan 5-nya jadi tidak seimbang. Karena Alter Ego menang secara jumlah. Wow. Dan gold juga jangan lupa ul, 3000 gold ini tidak boleh diremehkan juga. Kalau kita lihat dari replaynya, semuanya mulai bener-bener kacau semenjak Hijume yang free di belakang. Sehingga territorial teamfight-nya jadi jauh lebih agak awkward buat EVOS. Karena target mereka jadi sedikit membingungkan. Dan Natko yang flicker ke depan. Tanpa adanya backup, aku rasa itu bukan keputusan yang bijak. Yep. Ini di-convert lagi nih, momen-momen tadi dengan hancurnya turret-turret dan sekarang invade terhadap satu buah purple buff pun telah dilakukan oleh Rin yang belum tersentuh sama sekali nih. Masih aman banget dan sulit untuk bisa menangkap karena bisa dikatakan sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari seorang Rin-nya pun susah, Prof. Malefic Roar soalnya. Jadi kayaknya Regi udah harus hati-hati ya kalau misalkan dia mau melakukan zone out. Kayaknya Regi bisa dimakan dengan secepat mungkin. Belum lagi nanti kalau misalkan ada si Halberd juga nih dari Rin. Akan menambahkan efek yang tentunya membuat regenerasi HP-nya dari Regi semakin berkurang. Efek Life Bane. Iya, Nino nih, Nino juga udah terlalu kuat di depan. Apalagi untuk item selanjutnya, Silent Drop. Dia kayaknya mau menghindari damage magic, terutama dari Albert. Oke, dan Regi harus merasakan akibatnya. Sakit banget loh. Sakit banget. Itu sprint ya, kabur melalui rumputan
Seenggaknya dia masih bisa selamat. Tapi masalahnya Regi juga gak bisa ngasih sisi menghentikan laju dari Rin-nya. Ya setuju, 1 HP yang benar-benar masih beruntung tentunya. Oke. Nino. Akankah mereka benar-benar keluar tapi Hengki Hengki? tepat berada di dalam area tersebut. Hengki akankah langsung merasakan bagaimana pahitnya damage yang dihasilkan. Tapi mundur lagi mereka mencoba untuk memancing source kill. Dan yang perlu diperhatikan adalah Trinity attack speed dari Hai sudah selesai sekarang. Akan semakin mengerikan lagi dan Ice Queen One Tambah untuk Ice Queen One, Hijume. itu dia. Slow effect yang nanti bisa diberikan juga dari Heist. Sekarang dipadukan lagi dengan ada Ice Queen One. Yap, mana ini pejalan kaki semuanya lagi ya. Ya, ada Hilda, Hylos, semuanya bener-bener bakal kerepotan. Dan Heist udah mulai show di mid. Menandakan kalau Alter Ego bakal coba untuk ambil alih Lordnya. Oke, adakah upaya untuk steal The Lord? Yap, Tapi bakal di tapi all-in. terlalu sulit sepertinya walaupun sekarang Glorious Farewell jadi dikeluarkan dan tidak sempat. Karena tertulis ataupun dari Lordnya. Berhasil langsung diamankan pula dan Akonya berusaha untuk bisa menyamakan diri Avatar Ugonya. Tapi Erlannya masih berhasil selamat dan juga untuk kabur. Masuk lagi ke dalam base yang dia milikin. Ada lagi satu di bagian belakang Void Crystal yang tadi udah mulai masuk. Dan Reginya masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu. Yang lama kan ada Hais yang mendadak hadir dan juga menjadi eksekutor. Namun sekarang 1v1 situation kah? Karena sekarang Albertnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan karena Nino. Tapi Nino harus merasakan akibatnya. Dan Rinnya matanya tertuju ke arah dari Albert. Di mana Albertnya sekarang masih berusaha untuk bisa menggocek dan menyelamatkan diri. Tapi sepertinya akan dikejar 3 orang. Wah, ketahuan dong Dawo. Masih berhasil kabur. Albert mencoba untuk buying time. Tapi masih ada sang eksekutor Rais. Hais, momen di waktu yang tepat. Albert menghilang walaupun memang Lord masih bisa di-defense. Memasuki satu buah inner turret di bottom lane. Tapi apa yang dilakukan Alter Ego begitu mengerikan, Prof. Iya, no flicker ya. Bahkan no mercy kayaknya untuk Alter Ego kali ini. 6.000 gold lead. Mereka ingin menutup game ini dengan cepat. Mereka tidak ingin memberikan late game bagi Erlan. Wah, sedikit lagi dan Datko! What are you doing? Tapi sekarang terlihat dengan lagi satu shadow kill yang sudah dikeluarkan. Dan Regi tidak bisa menahan terlalu ramah. Wah, ini masalahnya 3 base turret udah ke expose. Dan Hais pun tanpa adanya wave minion berhasil untuk bisa mendapatkan satu base turret di arah tengah. Didobrak paksa ya. Paksa. Sehingga nanti untuk Super Wave Minion akan bergerak dari area mid lane. Alter Ego udah nggak perlu mempertimbangkan lagi untuk di area mid lane-nya. Mereka perlu mempertimbangkan top lane-nya aja. Lord di bawah berarti setup dari EVOS yang sedikit lebih dirugikan kalau misalkan mereka tidak fokus tertuju kepada top lane. Karena Heist bisa saja melakukan split push kali ini. Yes, dan ini siapa yang bisa menghentikan laju dari Rin-nya yang begitu lincah ya? Yep. Stopper pastinya nggak ada. Mau di split juga mau ngirimin orang minimal harus 2 orang kayaknya, nggak bisa sendiri. Ya harus ada trade sih. Albert mungkin yang harus nge-trade karena Albert yang paling punya gold di sini. Yang paling punya item juga. Tapi trade-nya sama siapa masalahnya? Kita jarang ngelihat Heist muncul di momen sebelum ada team fight. Oke. Kalaupun ke Nino, itu cuma nge-trigger dari vengeance-nya. Ke Hijume kayaknya malah jadi, malah petaka. Karena dari tadi Dreams, EOG-nya, itu bener-bener buat Hijume loh, bukan buat musuh dari tadi. Bener-bener ya. Dia buat ke belakang loh. Ya, dan dia ngincer banget tadi pas di setup-nya. Dia pegangin, itu dia permainan agresif yang ditunjukkan ya. Bermain dengan Quad Shadow, agak sedikit ngilu. Tapi masalahnya ini terlalu cepat dan itu dia tidak ada sisi pasti untuk bisa mempanis keberadaan dari Rin-nya. Waduh. BOD loh, jangan lupa loh. Aha. Ini setiap 50% HP yang mungkin sudah hilang dari Ki atau bahkan mungkin dari Regi. Damage yang akan mereka terima akan jauh lebih mematikan. Right. Kembali turun temponya ya. Erlan dikasih makan terus nih. Harusnya ya, karena seenggaknya dia juga udah jadi Win of Nature tadi. Wow. Dia 1v1 situation Albert. Wow. What? Oke, Rin menunjukkan kelasnya dan Sheesh. Sepertinya kali ini tanpa adanya Albert akan menjadi kesempatan yang begitu lebar untuk Alter Ego mensecure Lord in hand. Tanpa adanya upaya gangguan pula yang bisa dilakukan oleh EVOS karena distraksi mereka terlalu banyak. Iya. Adanya Flame Retribution membuat damage dari Albert tentu tidak akan maksimal. Yap. Walaupun dipaksa retri ya, tapi tidak masalah untuk sekarang Alter Ego unggul 9.000 gold. Yap, ini dia 8 detik lagi. Albert baru akan muncul sementara sekarang Dripnya mencoba untuk bisa masuk area dalam walaupun sekarang Glorious Pathway sudah dikeluarkan pula. Tapi serangan yang dimiliki oleh Alter Ego begitu mengerikan. Ini ngegertak banget sih sambil menunggu Lord yang akan masuk. Yap. Terjadi penumpukan wave juga masalahnya di arah top lane. Akankah mereka sanggup? Akankah EVOS sanggup? Karena Alter Ego
Rigo sangat menginginkan 2-0 tersebut dan Lordnya sudah masuk ke dalam area pertahanan bikin oleh EVOS itu sendiri. Tapi sekarang dari Kija pun tidak sanggup lagi untuk menerima damage sebegitu banyak masuk ke dalam tubuhnya dan sepertinya mereka sudah tidak kuat lagi menerima bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh pemain dari Alter Ego itu. Namun Erlandsja di bagian belakang berusaha sendiri untuk bisa menghilangkan siapapun yang ada di bagian depannya. Dan Erlandsja berjuang sekeras mungkin aja dan Narko sendirian dan game berakhir 2-0 Alter Ego. Alter Ego berhasil untuk bisa memutuskan win streak yang dimiliki oleh